Aduh, kok susah banget tugas antropologinya itu ya. Tugas apa sih yang susah? Itu tugas antropologi 7 unsur kebudayaan suku Nias. Oh, yang itu gampang tuh, aku aja udah buat. Gimana? Mau tak kasih tahu? Mau. Sini aku kasih tahu. Nah, sebelum kita mengetahui 7 unsur kebudayaan dari suku Nias, kita harus tahu dong sejarah suku Nias itu kayak gimana. Ayo ikut aku. Oke, secara mitologi leluhur Nias banyak didasarkan pada cerita lisan Nias yang biasa disebut dengan Hoho. Hoho adalah cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menyerupai mitos. Salah satu versi Hoho yang berkembang menyebutkan manusia pertama yang tinggal di Nias disebut Sowanua atau Onombela. Onombela ini merupakan keturunan penguasa Kayangan bernama Ibu Serici yang jumlah anaknya ada 6 orang. Suatu hari, Ibu Serici memerintahkan anak-anaknya untuk turun ke bumi menggunakan liana legara atau sejenis tumbuhan merambat. Saat proses turun itu, 6 anak Ibu Serici terbagi menjadi 2. Sebagian memilih tetap di atas pohon, sebagian lagi jatuh ke bumi karena liana legara yang rapuh. Keturunan Ibu Serici yang tetap di atas pohon disebut Onombela atau manusia pohon yang dicirikan berkulit putih dan berparas cantik. Sedangkan mereka yang jatuh ke bumi memilih untuk tinggal di goa-goa. Mereka tidak disebut Onombela, namun disebut Nadaoya atau manusia goa. Nadaoya bercirikan memiliki kepala dan tubuh yang lebih besar dengan warna kulit yang lebih gelap. Nah, itu dia sejarah dari suku Nias. Selanjutnya ada 7 unsur kebudayaan dari suku Nias yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang pertama ada alat perlengkapan hidup. Orang Nias yang berkebudayaan megalitik sudah mengenal teknologi mengenai pertukaran logam sejak zaman prasejarah. Misalnya, pandai membuat pedang dan golok perang yang biasa disebut dengan senogari dan telogu. Orang Nias juga memiliki keahlian dan keterampilan dalam seni membangun pemukiman, seni ukir, dan seni tari yang sangat khas. Keahlian orang Nias ini diwariskan secara turun-temurun sehingga keasliannya masih dapat dipertahankan. Lihat saja rumah adat suku Nias yaitu Omo Sebuah yang didirikan tanpa paku. Tiang-tiang kayu ulin besar membuat bangunan menjadi sangat kokoh dengan atap yang curam dengan ketinggian 16 meter. Omo Sebuah juga tahan terhadap guncangan gempa lantaran fondasinya yang terdiri dari lempengan batu besar dan balok besar diagonal. Unsur selanjutnya yaitu mata pencarian, di mana suku Nias memiliki berbagai macam mata pencarian. Salah satu mata pencarian utama suku Nias yaitu Mogai Gitu. Mogai Gitu adalah penyadapan karet yang dilakukan di desa Bowo Matolu. Mogai Gitu dilakukan dengan cara menyadap pohon karet dari arah kanan atas dan kiri atas menuju arah bawah, dan tempat yang digunakan untuk mogai gitu tersebut yang dinamakan solu. Solut dibuat dari tempurung kelapa. Saat solu sudah full, karet akan diletakkan pada ember dan dijual ke pasar terdekat. Selanjutnya adalah unsur kekerabatan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengikuti garis keturunan patrilinear, yaitu mengikuti hubungan kekerabatan melalui laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan mengikuti garis keturunan ayah. Apabila anak laki-laki menikah, ia akan tinggal bersama orang tuanya sampai lahir anak pertama. Dan ketika anak perempuan menikah, ia akan keluar dari rumah orang tuanya dan mengikuti suaminya. Suku bangsa Nias yang berasal dari satu garis keturunan yang disebut Sisam Buah Madu. Mereka diikat oleh pertalian darah yang melalui laki-laki. Oleh sebab itu, di daerah Nias kita jumpai suami istri yang marganya sama. Itulah unsur kekerabatan suku bangsa Nias. Selanjutnya yaitu unsur agama atau religi. Jadi terdahulu itu para leluhur Nias kuno mereka menganut kepercayaan animisme murni, di mana mereka mendewakan para roh-roh terdahulu dengan berbagai macam sebutan. Kalau sekarang sebutan itu disebut dengan Fanemba Adu, di mana mereka melakukan ritual pemujaan kepada roh-roh melalui patung-patung yang disebut sebagai adu.
Untuk melakukan ritual ini, mereka akan melakukan sebuah moleha adu, di mana mereka melakukan ritual kepada patung-patung itu yang mereka anggap suci, di mana para roh-roh bersemayam di patung-patung tersebut. Tapi tidak semua para penduduk masyarakat Nias itu menganut kepercayaan Vanoba Adu, di mana mereka juga sekarang lebih banyak menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan juga Islam. Unsur kebudayaan selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Nias atau Liniha merupakan bahasa asli dari Pulau Nias. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa di dunia yang sampai saat ini belum diketahui asal-muasalnya. Bahasa Nias merupakan satu-satunya bahasa di dunia yang akhir katanya menggunakan huruf vokal. Contohnya seperti ama artinya ayah, ibu artinya ina. Nah, ada 6 huruf vokal di bahasa Nias. Yang pertama A, I, U, E, O, dan yang satu lagi yaitu O dengan ada huruf ada garis di atasnya. Itu dibaca E. Satu kata lagi nih untuk bahasa Nias yaitu ya ahau artinya halo. Oh gitu ya bahasa Nias. Ya gitu Esa, kamu bisa nggak bahasa Nias? Aku nggak bisa nih bahasa Nias. Coba dong contohin satu kalimat bahasa Nias. Satu deh. Omasidu kembe. Itu artinya apa sih? Aku cinta kamu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kesenian dari suku Nias. Kesenian dari suku Nias yaitu meliputi dari seni musik, seni sari, seni kerajinan, seni pahat seperti memahat patung. Tetapi ada salah satu kesenian yang sangat terkenal di suku Nias yaitu Fombu Batu. Pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah Nias saat itu. Setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing untuk memenangkan peperangan antar suku. Maka setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompati benteng tersebut, dan pada akhirnya mereka secara khusus untuk memiliki kemampuan ini mereka membuat tumpukan batu yang berguna untuk melatih fisik terutama dalam melompat. Mereka yang berhasil melakukan Fombu Batu akan dianggap heroik bukan hanya bagi individu, bahkan bagi keluarga hingga seluruh masyarakat desa. Karena itu, setelah anak laki-laki berhasil melakukan Fombu Batu, akan dilakukan acara sederhana dengan menyembelih ayah. Mereka yang berhasil melampaui Fombu Batu juga akan dianggap matang dan layak untuk menjadi penjaga desa dari konflik dari desa lain. Meski Fombu Batu adalah tradisi atau kesenian yang tidak dapat dilepas, tapi tak semua suku Nias melakukan tradisi ini. Fombu Batu hanya dilakukan oleh mereka yang berada di Nias Selatan di kawasan Teluk Dalam. Itu karena disinalir adanya perbedaan budaya leluhur masyarakat suku Nias. Unsur yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan, di mana suku Nias memiliki ilmu pengetahuan yang cukup berkembang. Suku Nias sadar akan adanya waktu dalam kehidupan. Suku Nias juga memiliki ahli astrologi yang disebut Sibihasa. Sibihasa memberikan keterangan musim tanam atau tuai bagi petani suku Nias. Dalam suku Nias, waktu dikenal sebagai pengertian yang berhubungan tentang nama-nama bintang tertentu yang disebut Madala. Madala selain memberikan keterangan waktu, dia juga merupakan pemberi nama-nama bintang. Madala Fajar menunjukkan waktu Fajar menyingsing, Madala Lalowu menunjukkan waktu tengah hari, dan Madala To Nabi menunjukkan waktu matahari tenggelam. Gimana Wahyudi, kamu udah ngerti kan? Apaan? Kamu dari tadi ninggalin aku di sini nggak ngajak? Kan tadi aku udah ngajakin kamu mau ikutin aku. Enggak. Ya udah deh, nanti kamu nonton aja deh videonya. Oke.